Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teknik penyederhanaan konteks free grammar, yaitu penyederhanaan atau penghilangan produksi unit, ya. Jadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai tujuan penyederhanaan CFG dan saya juga sudah menjelaskan mengenai, eee, teknik penghilangan produksi useless. Jadi pada video kali ini, kita khusus, akan membahas mengenai penghilangan produksi, unit. Jadi langsung saja, apa itu produksi unit? Jadi produksi unit itu adalah, eee, produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi itu hanya berupa satu simbol variabel saja, ya. Jadi ruas kirinya satu simbol variabel dan yang dihasilkan adalah satu simbol variabel juga. Contoh seperti ini, S yang merupakan simbol variabel hanya menghasilkan satu simbol variabel juga yaitu A besar. Kemudian A besar menghasilkan simbol variabel B besar. C besar menghasilkan simbol variabel D besar. Inilah yang dimaksud sebagai produksi unit. Kenapa ini harus dihilangkan? Karena aturan produksi seperti ini, produksi unit seperti ini akan membuat, proses penurunan itu menjadi lebih kompleks dan panjang dan bertele-tele. Sehingga perlu dihilangkan atau digantikan dengan aturan produksi yang lebih singkat, ya, yang langsung menuju kepada simbol terminalnya. Contoh, ya, di sini bisa kita lihat terdapat 5 aturan produksi, ya, di mana S menghasilkan S besar B kecil, S besar menghasilkan C besar menghasilkan D kecil, C besar menghasilkan E kecil, F besar, dan D besar menghasilkan D kecil, D kecil. Coba, berdasarkan definisi yang sudah saya jelaskan tadi, coba teman-teman identifikasi yang mana yang termasuk produksi unit pada kelima aturan produksi ini. Oke, sudah? Nah, yang termasuk produksi unit pada aturan produksi ini adalah S menghasilkan C dan C menghasilkan D, ya. Ini membuat aturan produksi ini menjadi terlalu panjang dan tidak efisien. Sehingga perlu dilakukan proses penggantian, ya. Proses penggantian. Jadi kalau kita berbicara produksi unit, kita melakukan proses penggantian, ya. Kita lihat dulu yang di aturan ketiga ini, di mana S menghasilkan C, ya. Oh, maaf maaf, C menghasilkan D ya, maksud saya yang ini, C menghasilkan D besar. Nah, kalau kita perhatikan di sini, C besar ini itu, dia menghasilkan, D kecil kan, ya. Ini kan terlalu panjang kalau seperti ini. Jadi kenapa kalau saya tidak tulis seperti ini saja? C menghasilkan DD, ya kan? Kemudian ditambah di sini kebetulan ada C juga menghasilkan EF, berarti saya cukup menulis seperti ini, EF. Daripada saya tulis D besar seperti ini bertele-tele, ya mending saya hapus dan saya langsung ganti dengan simbol, terminal yang menjadi turunan dari D, ya. Jadi, ini akan membuat aturannya lebih sederhana. Sehingga yang tadi D ini diganti dengan menjadi C menghasilkan D kecil. Kemudian kita perhatikan aturan berikutnya adalah S menghasilkan C besar. Nah, eee, kalau kita lihat ya, ya, C ini kan, menghasilkan 2 ini tadi kan, yang ini. Karena sudah jelas bahwa ujungnya akan ke sini, maka ya untuk apa kita menggunakan simbol variabel C ini lagi, ya, untuk aturan produksi S. Ya mending kita langsung, menuju ke turunannya saja karena ya pasti arahnya akan ke sini kalau kita menuju C. Sehingga aturan ini diganti menjadi S menghasilkan turunan dari C. Turunannya adalah D kecil atau E kecil, F kecil. Nah, setelah penyederhanaan, aturannya berubah menjadi seperti ini, ya.
Oke, bisa dipahami ya. Jadi kenapa di sini D kecil atau E kecil F kecil? Karena C di sini bisa kita lihat, C ini menurunkan D kecil dan E kecil F kecil. Jadi sekarang teman-teman fokus ke produksi unitnya dulu ya. Jangan fokus ke produksi useless. Jadi sebentar di akhir nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses penyederhanaan itu dilakukan dengan menggunakan ketiga tahapan ini, yaitu produksi useless, penghilangan produksi unit, dan penghilangan produksi epsilon tadi. Ya. Jadi sekarang kita fokus ke produksi unitnya dulu supaya tidak bingung. Ya. Jangan jangan perhatikan dulu apakah ada aturan yang useless atau adakah epsilon ya. Tidak perlu diperhatikan dulu yang bagian itu, jadi fokus ke produksi unitnya saja agar kita memahami maksud dari produksi unit. Oke, jelas ya? Lanjut. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Di sini kita lihat ada banyak sekali aturan produksi ya. Teman-teman bisa langsung identifikasi yang mana termasuk produksi unit. Oke, bisa ya. Nah, di sini kita lihat yang termasuk produksi unit adalah S menghasilkan A menghasilkan B menghasilkan C menghasilkan D besar. Ya, ada 4 ya berarti. Oke, yang pertama, aturan C menghasilkan D. Maaf. Oke, aturan C menghasilkan D, kita lihat D itu bisa menghasilkan B kecil. Jadi buat apa kita menggunakan simbol variabel ini lagi? Ini kan sudah jelas ujungnya ke B kecil, maka C ini hasilnya diganti dengan B kecil. Kemudian yang kedua, B menghasilkan C. Kalau kita lihat, C ini bisa menghasilkan AB dan B kecil ya. Oke, bisa saya tulis seperti ini, AB atau B, ya kan? Nah, kalau kita lihat B itu sendiri juga sudah bisa menghasilkan, ada aturan yang menghasilkan B kecil, artinya sama ya dengan ini. Kalau kita ganti C dengan ABB atau B ini benar ya. Tapi karena ini sudah ada, maka ini ya dihapus saja. Ya sama sih sebenarnya ini dihapus atau yang ini dihapus. Tapi karena aturannya sudah ada di sini, maka ya ini saja. Jadi yang tersisa adalah B menghasilkan A kecil, B kecil di aturan ini ya. Maka ini, seperti ini. Kemudian yang ketiga, A besar menghasilkan B besar. Nah, B itu menghasilkan apa sih? Nah, B itu menghasilkan, karena tadi B menghasilkan ini kan, A kecil, B kecil, atau B kecil berarti B itu kan menghasilkan seperti ini, AB atau B kecil, ya kan? Berarti ketika B ini diganti, A menjadi A kecil, B kecil, atau B kecil. Nah, berarti ini benar. Kemudian S menghasilkan A. Nah, kita lihat S menghasilkan A. A itu menghasilkan apa tadi? Nah, ini A itu menghasilkan A kecil, B kecil, atau B. Sehingga ketika A diganti itu menjadi A kecil, B kecil, atau B. Ya kan? Berarti setelah dilakukan proses penggantian, aturan produksinya berubah menjadi seperti ini. S tidak lagi menghasilkan A besar, tetapi menghasilkan A kecil, B kecil, atau B. Ya. Kemudian ini tetap, ini berubah juga tadi. Ya. Oke, kemudian B ini, B kan tadi ini menghasilkan C ya. Nah, tapi diganti menjadi A kecil, B kecil. Oke. Kemudian B ini tetap, C ini yang tadinya menghasilkan D, diganti menjadi B kecil ya. Kemudian C ini tetap ya, ini tetap. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan perhatikan dulu produksi useless-nya ya. Kita fokus dulu ke produksi unitnya saja. Nanti saya akan memberikan contoh ya, di video berikutnya saya akan memberikan contoh bagaimana menerapkan ketiga tahapan ini, yaitu penghilangan produksi useless, produksi unit, dan produksi epsilon pada sebuah
kasus ya. Jadi ketiga tahap ini itu dilakukan bersamaan pada sebuah CFG ya, kepada aturan produksi konteks free grammar. Tidak dilakukan produksi unit saja ataukah useless saja atau epsilon saja, tidak seperti itu. Jadi ketiga-tiganya dilakukan sehingga bisa diperoleh bentuk yang paling sederhana dari aturan produksi yang ada. Jadi ingat sekali lagi, sekarang kita fokus ke penghilangan produksi unitnya saja ya, agar kita bisa memahami apa sih produksi unit itu. Oke, contoh terakhir ya ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada sekian aturan produksi. Oke, ada sekian aturan produksi. Teman-teman coba identifikasi yang mana yang termasuk produksi unit. Bisa ya. Nah, ini pasti tahu yang ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang mana sih? Yang mana ya? Ah, ini C, menghasilkan C besar. Nah, yang kedua. Kemudian yang mana lagi? Ah, ini D menghasilkan E ya. D menghasilkan E. Jadi ada 3 ya. Ada 3. Pak, ini kok tidak termasuk. Nah, ingat sekali lagi, produksi unit adalah produksi yang terjadi di mana sebuah simbol variabel menghasilkan satu simbol variabel juga, ya. Jadi kalau yang dihasilkan simbol variabel lebih dari satu, itu tidak termasuk sebagai produksi unit. Oke, perhatikan yang pertama. Kita perhatikan aturan D menghasilkan E besar. Nah, kita lihat E besar itu menghasilkan G kecil, H kecil. Sehingga E ini diganti menjadi GH. Jadi D menghasilkan GH. Kemudian kita perhatikan C menghasilkan C besar. Kalau kita lihat C ini bisa menghasilkan apa ya? C itu bisa menghasilkan EA atau F. Karena dia menghasilkan dirinya sendiri, ya, itu tidak diganti. Jadi aturan ini akan dihapus. Ya kan? Karena sama saja ya. Kan kalau saya tulis EAF itu pemborosan ya, mending dihapus saja karena ya sama saja akan menghasilkan aturan yang ini. Kemudian yang ketiga, kita lihat S besar menghasilkan D besar. D itu menghasilkan apa sih? Ah, ini. D itu tadi sudah menghasilkan D itu sudah menghasilkan GH atau SABC ya. Sehingga ketika D menghasilkan E, ya, D menghasilkan E, bukan maaf, S menghasilkan D, maka ini maaf, saya salah lihat ya. S menghasilkan D, maka ini akan berubah menjadi S menghasilkan GA atau SABC. Sehingga ketika ini sudah dihilangkan produksi unitnya akan berubah menjadi aturan seperti ini. Ya, CBA menghasilkan ini tambahannya ya. Kemudian tadi yang di C itu dihapus, yang ada C ini dihapus ya. Kemudian D menghasilkan E diganti menjadi GH. Nah, kalau kita lihat di sini ada produksi useless kan. Tapi sekali lagi jangan fokus ke situ dulu. Ada pembahasannya khusus di produksi useless. Jadi kita sekarang fokus membahas mengenai produksi unit. Oke, saya harap teman-teman bisa paham ya sampai di sini. Uh, jadi yang perlu diingat kembali bahwa produksi unit itu adalah produksi yang terjadi ketika sebuah simbol variabel menghasilkan sebuah simbol variabel juga, ya. Kenapa mesti dihilangkan atau diganti? Karena jika terdapat produksi unit, itu proses penurunannya akan lebih panjang, maka harus disederhanakan. Jadi itu alasannya kenapa kita harus melakukan penghilangan produksi unit. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.